Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-122. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Astro melepas mereka dengan hati yang gelisah dan cemas. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia mencemaskan nasib anak-anak muda yang baik itu. Meskipun anak-anak muda itu baru saja dikenalnya, namun dalam tutur kata dan sikapnya, serta apa yang didengarnya dari kedua anaknya, maka hatinya telah tertarik kepada mereka. Tetapi Astro tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat memandangi langkah-langkah yang tetap dari ketiga anak-anak muda itu bersama pemimpin prajurit Pajang di Prambanan meninggalkan halaman rumahnya. Ketika Sutowijoyo berbelok lewat sebuah pematang, maka prajurit itu pun berkata, "Kita menempuh jalan ini. Jalan ini adalah jalan yang paling dekat." Sutowijoyo menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah kedua kawannya seolah-olah ingin mendapat pertimbangan daripadanya. Tetapi kedua kawannya itu sama sekali tidak berbuat sesuatu. Bahkan sorot mata mereka pun sama sekali tidak menunjukkan sesuatu sikap. Karena itu, maka Sutowijoyolah yang harus bersikap. Katanya, "Aku harus lewat jalan ini, Tuan." "Kau harus memutari ladang, baru kau akan sampai ke jalan yang sempit. Di ujung lain dari pematang itu, kau akan sampai ke jalan kecil, dan jalan kecil itu adalah simpangan dari jalan yang besar ini." Kembali Sutowijoyo menjadi ragu-ragu, tetapi ia harus melewati batang gayam tempat mereka menyangkutkan senjata-senjata mereka. Karena itu maka jawabnya, "Jalan inilah yang aku kenal pada saat aku datang, Tuan. Karena itu aku akan menempuh jalan ini pula. Aku mengenal setiap sudut kademangan Prambanan, seperti aku mengenal rumahku sendiri." Sutowijoyo akhirnya tidak mempunyai alasan lain daripada alasan yang sebenarnya, sehingga ia tidak lagi dapat menghindar. Maka katanya, "Aku harus lewat di bawah pohon gayam, di sebelah ladang ini, Tuan." Pemimpin prajurit itu menjadi heran, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Kenapa kau harus lewat di bawah pohon gayam?" Sutowijoyo benar-benar sudah tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan keadaannya. Maka jawabnya, "Senjata kami simpan di pohon itu, Tuan." "Senjata?" Kembali prajurit itu terkejut. Ia telah mendengar Sutowijoyo berkata bahwa ia akan mempergunakan senjatanya sendiri. Tetapi ketika ia mendengar bahwa senjata itu tersimpan di pohon gayam, maka ia masih juga terperanjat. "Ya, Tuan, kami telah menyembunyikan senjata-senjata kami di atas dahan yang rimbun itu." Prajurit itu tidak menyahut, namun raut mukanya menjadi berkerut-kerut. Ditatapnya ketiga anak-anak muda itu berganti-ganti. Sutowijoyo dengan wajah yang pasti dan teguh, sedang anak yang kedua berwajah tenang. Namun dalam ketenangan itulah tersembunyi relung yang dalam, seperti wajah air. Semakin tenang semakin dalamlah dasarnya. Anak muda yang ketiga, yang gemuk adalah anak muda yang berwajah terang, tetapi membayangkan kekerasan tekadnya.
Desah prajurit itu di dalam hatinya. Siapakah sebenarnya anak-anak ini? Kenapa baru sekarang aku dapat mengenali wajah-wajah mereka dengan baik? Justru di dalam keremang-remangan. Kenapa aku tidak melihatnya tadi di banjar desa yang terang benderang? Prajurit itu kini tidak membantah lagi. Diikutinya saja ketika anak-anak muda itu di belakangnya. Ketika mereka sampai di bawah pohon gayam, maka segera mereka pun berhenti. Sejenak mereka tegak berdiri sambil berpandang-pandangan. Namun yang pertama-tama berkata adalah Suwandaru. Aku lagi kah yang harus memanjat? Mau tidak mau Sutowijoyo dan Agung Sedayu tersenyum. Sebelum keduanya menjawab, maka Suwandaru telah menyingsingkan lengan bajunya dan menyangkutkan kain panjangnya. Tak ada pilihan lain, gumamnya. Jangan menggerutu, sahut Agung Sedayu. Aku pun akan memanjat pula. Kalau aku tahu di mana senjata-senjata itu disangkutkan, maka aku pun bersedia untuk memanjat pula. Tetapi aku tidak tahu, apalagi hari masih gelap, berkata Sutowijoyo. Desis Suwandaru. Alasan yang sempurna. Sutowijoyo tertawa. Dibiarkannya kedua kawan-kawannya memanjat ke atas, namun terdengar ia berpesan, "Berhati-hatilah, hari masih terlalu gelap." Tetapi Suwandaru dan Agung Sedayu kemudian berhasil mengambil seluruh senjata-senjata mereka. Sebatang tombak, 2 batang pedang, 3 buah busur beserta endong panahnya. Pemimpin prajurit itu terkejut melihat kelengkapan mereka, sehingga dengan serta-merta ia berkata, "Bukan main, kelengkapan kalian telah menambah teka-teki di dalam kepalaku. Siapakah sebenarnya kalian?" "Sudah aku katakan," sahut Sutowijoyo. "Kami adalah pengawal Kademangan Sangkal Putung." Prajurit itu pun terdiam, tetapi teka-teki di dadanya justru menjadi semakin membayang di wajahnya. Sekali-kali nampak mulutnya berkomat-kamit, tetapi tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ketika ketiga anak-anak muda itu sudah siap dengan senjata masing-masing, maka berkatalah Sutowijoyo, "Marilah, kami semuanya sudah siap." Prajurit itu menjadi semakin bimbang akan penglihatan matanya. Sutowijoyo kini tidak lagi kelihatan seperti seorang gembala. Di benahinya, pakaiannya dan dibetulkannya lipatan ikat kepalanya. Tampaklah betapa anak itu memiliki beberapa kelebihan di dalam dirinya. Sedang kedua anak-anak muda yang lain pun berbuat pula serupa. Di lambung mereka kini tergantung sehelai pedang dan di punggung mereka tersangkut sebuah busur. Sedang pada ikat pinggang mereka tersangkut pula sebuah endong dengan anak-anak panah di dalamnya. Nafas prajurit itu tiba-tiba menjadi semakin cepat mengalir, tetapi ia tidak bertanya sesuatu. "Marilah," sekali lagi Sutowijoyo mengajak kedua kawan-kawannya dan prajurit itu. "Tetapi sebaiknya kita tidak melewati jalan. Apakah ada jalan lain yang lebih sepi dari jalan itu?" Prajurit itu kini telah benar-benar terpesona melihat ketiga anak-anak muda itu, sehingga kata-kata Sutowijoyo itu telah memukaunya pula. Tanpa sesadarnya prajurit itu menjawab, "Ada, kita dapat memintas lewat pematang di sepanjang parit kecil ini." "Bagus," sahut Sutowijoyo. "Hari telah menjadi semakin terang. Aku tidak mau lagi berpapasan terlalu banyak orang. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Silahkan Tuan berjalan di depan."
Sekali lagi prajurit itu melakukan permintaan Sutowijoyo tanpa disadarinya. Segera ia meloncat dan berjalan di paling depan, memintas pematang di sepanjang parit, menyusur ke sebelah barat Bukit Boko. Kini warna semburat merah di langit sebelah timur sudah menjadi semakin nyata. Satu-satu bintang-bintang yang bergayutan di udara seakan-akan lenyap ditelan cahaya fajar yang segera pecah. Ujung-ujung pepohonan telah mulai nampak berkilat-kilat oleh cahaya pagi yang terpantul dari butir-butir embun yang menggantung di ujung dedaunan. Sutowijoyo dan kawan-kawannya pun segera mempercepat langkah mereka. Prajurit yang berjalan di depan itu pun digamitnya sambil berkata, "Aku agaknya akan terlambat." "Tidak," sahut prajurit itu. "Matahari sedang terbit." Saat inilah yang dijanjikan. Pada saat matahari terbit, Argojoyo menanti aku di sebelah barat Gunung Boko. Seandainya kau terlambat, maka saat keterlambatanmu tidak ada sepemakan sirih. Aku berharap dapat datang lebih dahulu sebelum Argojoyo, apalagi apabila kemudian ada orang-orang lain yang mencoba menonton sabungan ini. Pasti, aku dapat menduga bahwa hampir setiap laki-laki di Prambanan akan hadir melihat perkelahianmu nanti. Sutowijoyo terdiam, tetapi ia melangkah lebih cepat lagi. Akhirnya ujung Gunung Boko itu pun menjadi semakin dekat. Di antara semak-semak ilalang tampaklah batu-batu padas yang menjorok seolah-olah ingin menggapai langit. Tetapi Bukit Boko bukan pegunungan yang cukup tinggi. Meskipun demikian, namun bukit itu tampak garang dalam keremangan cahaya fajar. Kita harus meloncat ke jalan. Parit ini akan menyilang jalan ke Gunung Boko. Apakah ada jalan ke pegunungan itu? Bukankah pegunungan itu seakan-akan pegunungan yang tidak pernah disentuh kaki? Tidak, sahut prajurit itu. Banyak orang yang mencoba mendaki ke puncak itu. Apa yang dicarinya? Bermacam-macam kepercayaan telah dicekam penduduk di sekitar tempat ini tentang gunung kecil itu. Sutowijoyo mengerutkan dahinya. Tiba-tiba ia berkata, "Kita turun ke Kali Opak. Adalah lebih baik bagiku menyusur tepian sungai daripada berjalan lewat jalan itu. Mudah-mudahan tak banyak orang di sana." Prajurit itu tidak menyahut, tetapi ia pun segera membelok ke barat, meloncat-loncat di antara puntuk-puntuk padas. Kini mereka sudah meninggalkan tanah persawahan. Mereka telah sampai di padang ilalang yang sangat jarang. Di sana-sini berserak-serakan batu-batu padas yang kelabu. Sesaat kemudian, mereka telah sampai di pinggir tebing Sungai Opak. Tebing yang tidak begitu tinggi sehingga mereka tidak mengalami kesukaran untuk meloncat turun. Kini mereka berempat berjalan di sepanjang pasir tepi Sungai Opak. Mereka berjalan dengan langkah yang panjang ke selatan. Janji itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di pinggir Kali Opak di sebelah barat Pegunungan Boko. Sutowijoyo terkejut ketika ia melihat beberapa orang berkerumun di kejauhan. Dengan serta-merta ia berkata, "Apakah kira-kira tempat itu yang disebut oleh Argojoyo?" Tak ada seseorang yang tahu pasti manakah yang dikehendaki oleh Argojoyo. Tetapi pasti di sepanjang tepian ini, tempat orang berkerumun itu adalah tepat di sebelah barat ujung Gunung Boko. Mungkin di sana Argojoyo menunggu. Ternyata aku datang terlambat. Prajurit itu tidak menyahut. Mereka berjalan semakin cepat. Sebelum mereka mendekat, berkatalah Sutowijoyo kepada Swandaru, "Sekali lagi, aku minta tolong, bawalah busurku. Aku hanya akan mempergunakan tombakku." Swandaru menarik nafas. Katanya, "Baiklah. Apakah busurmu tidak sama sekali kau berikan aku, Kakang Agung Sedayu?"
Suto Wijoyo tersenyum, tetapi wajahnya kini menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak lagi dapat bergurau ketika di hadapannya telah menunggu sekelompok orang yang ingin melihat dirinya berkelahi antara hidup dan mati. Swandaru melihat kesungguhan wajah Suto Wijoyo itu, meskipun sambil tersenyum. Karena itu maka Swandaru tidak mau bersenda gurau lagi. Wajahnya pun menjadi bersungguh-sungguh pula ketika kemudian ia menerima busur dan endong anak panah Suto Wijoyo. Mereka berempat kini berjalan semakin cepat, namun tak sepatah kata pun yang terucap. Masing-masing terbenam dalam angan-angannya sendiri. Tiba-tiba orang-orang yang berkelompok itu pun mulai bergerak-gerak seperti sarang semut yang tersentuh tangan. Agaknya seseorang telah melihat kedatangan mereka, dan berita itu pun telah menjalar ke segenap telinga, sehingga semua orang di dalam kelompok itu pun berpaling dan memandangi Suto Wijoyo dan kawan-kawannya. Suto Wijoyo menarik nafas. Sekali ia menengadahkan wajahnya, seleret sinar memancar di langit yang jernih. Dari balik gunung Boko, sinar matahari seolah-olah meluncur menghunjam ke segenap penjuru. Gumam Suto Wijoyo. Matahari telah memanjat naik. Belum secengkang, sahut prajurit itu. Suto Wijoyo terdiam. Dengan wajah yang tegang ia berjalan selangkah mendekati kelompok yang tiba-tiba menebar seakan-akan memberikan jalan. Langkah Suto Wijoyo pun menjadi tetap. Tanpa ragu-ragu ia berjalan masuk ke dalam kerumunan orang-orang Prambanan. Dengan sorot mata yang tajam ia memandang berkeliling. Setiap pasang mata yang terbentur dengan sorot mata anak muda itu tiba-tiba terpaksa jatuh menunduk memandangi pasir tepian. Sorot mata anak muda itu ternyata terlampau tajam bagi mereka. Tetapi Suto Wijoyo belum melihat orang yang menantangnya. Meskipun hampir seluruh wajah di baris terdepan telah dipandanginya, tetapi wajah Argojoyo belum tampak berada di tempat itu. Karena itu maka tanpa disadarinya, ia bergumam, "Di manakah tamu yang terhormat itu?" Suto Wijoyo berpaling ketika ia mendengar jawaban di belakangnya, "Belum datang Kisanak." Suto Wijoyo melihat Haspodo telah berada di tempat itu pula. Di sampingnya berdiri Trapsilo dan beberapa orang kawan-kawannya. Di sisi yang lain dilihatnya anak-anak muda saling bergerombol. 1-2 Suto Wijoyo masih dapat mengenal. Di sebelah selatan adalah gerombolan anak-anak Sembojan. Sedang di sisi utara adalah anak-anak Telogo Kembar. Anak-anak induk Kademangan bertebaran hampir di segenap sudut. Sedang anak-anak dari padesan-padesan kecil pun berkumpul di antara mereka. Orang-orang tua berdiri agak ke belakang, tetapi agaknya mereka pun ingin melihat apa yang akan terjadi. "Apakah Argojoyo memilih tempat yang lain?" bertanya Suto Wijoyo tanpa ditujukan kepada seorang pun. Tak ada jawaban, tetapi wajah-wajah orang yang mengitarinya seakan-akan membantah kata-katanya itu. Seakan-akan mereka ingin berkata, "Ini adalah batas Kademangan Prambanan. Ini adalah tepian Kali Opak di sebelah barat Gunung Boko." Tetapi tak seorang pun yang mengatakannya. Mereka seakan-akan terbungkam dan bahkan terpesona melihat anak muda yang berdiri di tengah-tengah mereka. Anak muda itu seakan-akan bukan anak muda yang dilihatnya kemarin. Juga kedua kawan-kawannya itu seakan-akan sama sekali bukan anak muda yang berkelahi di pendopo. Dengan pedang di lambung dan busur menyilang di punggung, tampaknya mereka menjadi gagah, segagah prajurit-prajurit Pajang.
apakah pemimpin prajurit Pajang yang datang bersama-sama dengan mereka itulah yang meminjami mereka senjata? Pertanyaan itu tumbuh di setiap dada mereka yang berdiri berkerumun itu. Namun yang terdengar adalah suara Sutowijoyo. "Aku akan menunggu Argojoyo." Sutowijoyo berkata tidak terlampau keras, namun terdengar menyusup dalam-dalam ke dalam telinga orang-orang yang mengerumuninya. Suara yang terlontar dari bibir anak muda itu terasa mengandung perbawa yang tajam. Tetapi ternyata Sutowijoyo tidak perlu menunggu terlampau lama. Kembali orang-orang di dalam kelompok itu bergerak-gerak. Semua kepala berpaling ke satu arah. Ketika Sutowijoyo, Agung Sedayu dan Swandaru mengikuti pandangan mereka, terasa dada mereka berdesir. Di sepanjang jalan kecil yang menembus padang ilalang, tampak beberapa orang berjalan beriringan. Debu yang tipis tampak berhamburan terlontar dari tanah yang kering oleh sentuhan kaki-kaki mereka. Di paling depan berjalan seorang yang bertubuh tegap kekar. Dengan kepala tengadah ia melangkah menjinjing sebatang tombak pendek, sependek tombak Sutowijoyo. Orang itu adalah Argojoyo. Di belakangnya berjalan kedua orang kawannya, kemudian pemimpin prajurit yang satu lagi, dan beberapa orang prajurit Pajang. Bahkan tampak di antara mereka Ki Demang Prambanan, Ki Jogo Boyo yang kurus, dan beberapa orang perabot desa yang lain. Tanpa disengajanya Sutowijoyo berpaling ke arah pemimpin prajurit yang seorang yang datang bersamanya. Tampaklah wajahnya menjadi sangat tegang, lebih tegang dari wajah Sutowijoyo. Ia melihat para prajurit bawahannya seakan-akan telah berpihak kepada tamu yang sombong itu. Dengan demikian maka seakan-akan ia telah kehilangan kewibawaan bagi para prajuritnya. Bahkan Ki Demang Prambanan yang semalam membenarkan sikapnya, kini agaknya telah berganti pendirian. Seakan-akan apa yang dikatakan semalam hanyalah suatu mimpi yang kecut. Sekarang ia ingin bersikap lain. Besok adalah soal besok. Sikapnya baru akan dipikirkannya besok juga. Tetapi pemimpin prajurit itu menjadi agak tenang ketika ia melihat Haspodo, Trapsilo, dan beberapa kawan-kawannya berada di tempat itu pula. Kalau ia harus memberikan keputusan, sedang para prajuritnya tidak dapat dikendalikannya lagi, maka ia akan memerlukan bantuan anak-anak muda Prambanan itu. Bahkan mungkin ia memerlukan anak-anak Sangkal Putung ini. Ya, anak-anak Sangkal Putung ini mungkin akan bersedia membantunya. Kini iring-iringan itu sudah semakin dekat. Ketika wajah mereka menjadi kian jelas, maka tampaklah bibir Argojoyo dihias oleh senyum yang cerah. Sejenak orang-orang yang telah menanti di pinggir kali opak itu terpesona melihat kehadiran Argojoyo bersama orang-orang yang mengiringinya. Seakan-akan kehadiran seorang pemimpin bersama dengan anak buahnya, sehingga mereka itu pun kemudian terdiam seperti orang-orang tersentuh kaki. Yang mula-mula terdengar adalah suara Argojoyo menggelegar. "Hei, agaknya kau telah datang lebih dahulu, anak muda. Ternyata kau benar-benar anak yang jantan. Aku sangka kau semalam telah melarikan diri meninggalkan Prambanan, kembali ke rumahmu, bersembunyi di balik selendang ibumu." Alangkah menyakitkan hati, tetapi Sutowijoyo tidak menjawab. Ditungguinya sampai Argojoyo semakin dekat. Sejenak kemudian mereka telah melintasi rumput-rumput kering di tebing itu. Kemudian mereka berloncatan turun ke tepian. Para pengikutnya pun segera berloncatan pula. Dan tanpa mereka sadari,
Mereka telah membuat suatu kelompok yang seakan-akan terpisah dari kelompok yang lebih dahulu datang. Bahkan di antara mereka tampak 1-2 anak-anak muda sembojan dan anak-anak muda telogo kembar yang semalam saling mengejar dan berkelahi. Ternyata pendapat mereka kini telah terbelah silang menyilang. Anak-anak sembojan dan anak-anak telogo kembar sebagian telah datang lebih dahulu bersama Haspodo dan Trapsilo. Sejenak kemudian kembali terdengar suara Argojoyo. Bagaimanapun juga, aku merasa kagum akan kejantananmu. Meskipun kalian menyadari apa yang kalian hadapi, tetapi kalian tidak melarikan diri. Si Danti akan bergembira mendengar berita ini. Aku harap ia akan mendengarnya kelak dari salah seorang di antara kalian atau dari aku sendiri. Suto Wijoyo masih berdiam diri. Ia tegak seperti tonggak. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ketika Argojoyo menjadi semakin dekat, dilihatnya kini bahwa di tangan Suto Wijoyo tergenggam sebatang tombak pendek pula. Ia telah melihat tombak itu sejak ia masih berada di atas tebing. Tetapi baru kini ia melihat ujung dari tombak yang pendek itu. Tanpa disadarinya, dipandanginya ujung tombaknya sendiri. Tombaknya adalah tombak pusaka. Tetapi dalam sekilas itu ia dapat melihat bahwa tombak anak muda itu pun bukan kebanyakan tombak. Apalagi kemudian ia melihat Agung Sedayu dan Swandaru yang berdiri tidak jauh dari Suto Wijoyo itu. Di lambungnya tergantung pedang dan di punggungnya menyilang busur. Hati Argojoyo menjadi berdebar-debar. Busur itu semuanya berjumlah 3 buah. Pasti milik ketiga anak itu. Meskipun demikian ia bertanya, "Hei, dari mana kau mendapat pinjaman senjata itu, anak muda?" Suto Wijoyo mengerutkan keningnya, namun ia menjawab, "Senjataku sendiri. Apakah senjatamu itu senjata pinjaman?" Argojoyo terkejut mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba sorot matanya menjadi tajam dan dengan nada yang berat ia menjawab, "Pertanyaanmu terlampau tajam, anak muda. Semalam ketika kau meninggalkan pendopo Banjar Desa, hatiku telah sedikit mereda. Aku menganggap bahwa kalian adalah anak-anak yang patut dikasihani. Meskipun kali ini aku datang dengan senjata di tangan, tetapi aku telah menjadi lilih. Aku tidak ingin membunuh seperti semalam. Aku hanya ingin memberimu sekedar peringatan bahwa kau telah berbuat kesalahan. Tetapi itu mungkin karena kau sama sekali belum mengenal kami. Aku mengharap perkenalan pagi ini akan memberimu kesadaran. Kalau kau dan kedua kawan-kawanmu bersedia minta maaf kepadaku, maka kalian aku anggap tidak bersalah." "Terima kasih Argojoyo," sahut Suto Wijoyo. Namun kata-kata selanjutnya sangat mengejutkan. "Aku sudah menduga bahwa kau bukan seorang yang terlampau jahat. Kau hanya seorang pemarah yang tidak dapat mengendalikan diri. Tetapi ingat, sikap yang demikian adalah berbahaya. Berbahaya bagi orang-orang di sekitarmu dan berbahaya bagi dirimu sendiri. Seperti kau, maka aku pun kini sebenarnya sudah kehilangan gairah untuk berkelahi. Dan aku pun akan bersedia memberimu maaf seandainya kau memerlukannya." Darah Argojoyo yang cepat mendidih itu pun tiba-tiba bergejolak sampai ke kepalanya. Tombaknya pun menjadi gemetar dan wajahnya menjadi merah membara. Tiba-tiba ia berpaling kepada Ki Demang sambil berkata, "Kau dengar Ki Demang? Apa yang dikatakannya? Apakah salahku apabila aku benar-benar membunuhnya?" Ki Demang tidak segera menyahut. Dilihatnya setiap wajah menjadi tegang.
Wajah para prajurit pun menjadi tegang pula. Bahkan pemimpin prajurit yang datang bersama Suto Wijoyo pun tidak dapat mengerti kenapa tiba-tiba sikap anak muda itu menjadi semakin keras dan semakin tajam. "Apa katamu? Hei, Ki Demang!" Demang Prambanan itu terkejut, tergagap-gagap ia menjawab, Ya, salahnya sendiri. Aku telah mendengar kata-katanya yang tidak sopan itu." Nah, tiba-tiba pemimpin prajurit yang lain yang datang bersama Argojoyo menyambung, "Apa kataku? Ia telah menghina Prambanan dalam keseluruhan." Argojoyo itu pun kemudian mengangkat wajahnya sambil memandang berkeliling. Ia pun berkata, "Lihatlah betapa anak muda dari Sangkal Putung itu telah mencoba membunuh dirinya sendiri. Kalian menjadi saksi bahwa aku bersedia memaafkannya apabila ia dengan baik dan penuh penyesalan minta maaf kepadaku. Tetapi kalian telah mendengar jawabnya." Terdengar suara bergumam di belakang mereka. Salah seorang yang telah setengah baya berkata lirih, Anak yang keras kepala. Kenapa kesempatan itu dilewatkannya?" Yang terdengar kemudian adalah suara Argojoyo pula. "Sekarang adalah terserah kepadaku. Bagaimanapun aku akan menyelesaikan persoalan ini." Kembali setiap mulut menjadi terbungkam, namun setiap jantung berdetak semakin keras. Sebagian dari mereka menyesali anak muda dari Sangkal Putung itu. Kesempatan yang diberikan oleh Argojoyo akan dapat menyelamatkan mereka, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya. Argojoyo itu pun kemudian maju beberapa langkah mendekati Suto Wijoyo yang berdiri tegak seperti patung. Wajahnya yang merah membara itu pun kemudian tersenyum. Meskipun terasa betapa senyum itu hambar, katanya, Kau memang anak muda yang keras hati. Kau ingin tahu dari mana aku mendapat senjata? Senjata ini adalah pusaka dari Menoreh. Kau ingin tahu namanya? Namanya Kiai Petit. Apalagi, bertanyalah sebelum kau kehilangan kesempatan." "Tidak," jawab Suto Wijoyo singkat. "Nah, sekarang katakan kepadaku, siapakah yang memberimu senjata?" bertanya Argojoyo. Tetapi matanya berkisar memandangi pemimpin prajurit yang datang bersama Suto Wijoyo. Dada prajurit itu berdesir. Ia merasa bahwa Argojoyo berprasangka kepadanya. Dengan demikian apabila pekerjaan Argojoyo atas Suto Wijoyo selesai, maka hubungannya dengan tamu itu pasti tidak akan baik. Bahkan mungkin anak buahnya sendiri pun akan bersikap tidak baik pula kepadanya. Tetapi ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar jawaban Suto Wijoyo. "Setiap laki-laki Sangkal Putung pasti bersenjata, sebab laki-laki Sangkal Putung adalah pengawal-pengawal kadembangannya menghadapi sisa-sisa Laskar Haryo Penangsang." Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya dan sekali lagi ia melihat ujung tombak Suto Wijoyo. Tombak itu bukan tombak kebanyakan. "Bagus," sahut Argojoyo. "Mungkin kau pernah mendapat ilmu dari si Janti, mungkin dari para prajurit yang lain. Tetapi ternyata kau menjadi terlampau sombong. Sekarang tentukan sikapmu yang terakhir." "Aku menunggu kau minta maaf kepadaku dan berjanji untuk bertingkah laku baik dan sopan," jawab Suto Wijoyo. Jawaban itu telah menutup setiap kemungkinan untuk mengurungkan perkelahian. Argojoyo benar-benar menjadi gemetar. Matanya menyala seperti bara. Terdengar giginya gemeretak. Dan dengan suara gemetar ia berkata, "Bersiaplah, kau telah membakar kemarahanku kembali setelah aku bersedia memaafkanmu."
kau juga telah membuat aku marah, sahut Sutowijoyo lantang. Argojoyo sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Selangkah ia maju dan tombaknya pun kini telah terangkat setinggi dada. Namun Sutowijoyo telah bersiap pula. Sekali ia berpaling kepada Agung Sedayu dan Swandaru, kedua kawannya itu pun berdiri dengan tegangnya. Namun ketika Sutowijoyo telah hampir mulai, mereka melangkah menjauhi satu sama lain. Seakan-akan mereka ingin melihat perkelahian itu dari arah yang berbeda. Argojoyo dan Sutowijoyo kini telah berdiri berhadap-hadapan. Tombak-tombak mereka telah mulai bergetar karena getar jantung mereka yang menjadi semakin cepat. Tetapi agaknya mereka masih saling menanti agar lawan-lawannya lah yang mulai menggerakkan senjatanya. Matahari kini telah merayap naik semakin tinggi. Warna-warna merah di langit telah menjadi semakin bening. Lamat-lamat terdengar burung-burung liar menyambut pagi. Sama sekali tidak dihiraukannya ujung-ujung tombak yang telah siap berbicara di pinggir Sungai Opak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.